Kanker itu adalah sel abnormal dalam tubuh yang dapat berkembang dengan cepat tanpa ada bisa yang menghalang-halangi. Termasuk daya tahan tubuh kita sendiri yang seharusnya menjadi polisi atau menjadi tentara yang akan mencegah kanker itu berkembang. Siklus sel itu adalah lingkaran kehidupan dari setiap sel tubuh, baik itu sel normal maupun itu sel kanker. Kecepatan sel satu membelah menjadi kedua itu harus melewati satu siklus sel dulu. Kemudian pecah jadi dua, nanti dua sel pecah jadi empat jadi 16. Itu namanya siklus sel. Setiap sel harus melalui siklus itu, baik itu sel normal maupun sel kanker. Kecepatan dari siklus sel normal itu lebih lambat dari kecepatan sel kanker. Jadi sel kanker itu melalui circle itu lebih cepat daripada sel normal. Walaupun antara kanker satu dengan kanker yang lain berbeda. Nah, kalau bicara sembuh, itu sebetulnya nggak bisa, Mas. Jadi di dalam tubuh manusia itu tetap ada sel kankernya, tapi dia dalam posisi tidur. Kalau kita terjemahkan dalam siklus sel tadi, dia dalam posisi G0, G0. Artinya G0 itu selnya dalam posisi tidur. Dia tidak masuk ke dalam siklus sel. Dia menyendiri dan tidur. Pada pasien-pasien yang sudah diobati dan dinyatakan remisi, jadi untuk kanker nggak ada kata sembuh, tapi katanya remisi. Kalau dia sudah pada fase remisi, jadi sebagian besar sel kankernya dalam posisi tidur, diperlukan pencegahan jangan sampai dia bangun lagi. Itu namanya secondary prevention. Enggak sembuh, tapi istilahnya adalah remisi. Ada yang long remission, bisa sampai 10 tahun. Ada yang very long remission, sampai 20 tahun, 30 tahun, sampai pasien itu meninggal karena penyebab lain. Misalnya karena usia tua. Banyak pasien-pasien saya yang very long remission. Sebenarnya sel kanker itu mempengaruhi tubuh mulai pertama dia berkembang. Terutama sel kanker yang siklusnya agak cepat ya. Karena sel kanker itu memproduksi zat seperti kita sedang kena infeksi. Jadi nomor 1, demam. Kok ngerges ya badanku ya, nggak enak semua. Kok nyeri ya, kalau kita infeksi kan nyeri itu. Misalnya infeksi gigi kan nyeri. Suka kadang-kadang nyeri. Kadang-kadang demam, akhirnya merasa kembung, mual, nggak mau makan, lama-lama berat badan menurun. Itu adalah awal-awal atau sign atau gejala awal dari orang sakit kanker. Sebelum kita mengetahui bendanya ada di mana. Kanker itu punya kemampuan untuk membelah diri walaupun dia tidak dirangsang oleh sel-sel yang seperti tanaman, tanpa ada pupuk pun dia bisa berkembang. Setelah dia berkembang jadi cukup besar, dia perlu tempat atau rongga di mana dia bisa berekspansi. Nah, itu dia pinternya, dia membuat jalan sendiri atau pembuluh darah sendiri. Sehingga dia tidak perlu
misalnya dia adanya di otak. Otak kan pembuluh darahnya sedikit, tapi dia bisa membuat pembuluh darah sendiri sehingga dia bisa ke tempat lain. Atau dia di tulang, kanker tulang pembuluh darahnya nggak terlalu banyak, tapi dia bikin pembuluh darah sendiri sehingga kanker tulang itu bisa ke paru-paru dan seterusnya. Jadi dia berkembang sesuai yang dia mau aja. Merugikan Mas, jelas. Nomor 1, waktu. Pengobatan kanker itu lama, tidak sebentar. Kalau DBD mungkin 7 hari, 10 hari selesai. COVID 2 bulan selesai. Tifus 2 minggu selesai. Tapi kanker itu bulan, bahkan kadang-kadang tahun. Jadi dari sisi waktu. Dan pada saat dia sakit dan dia berobat, pasien itu tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Misalnya ibu rumah tangga yang biasanya ngantar anaknya sekolah setiap hari, jadi tidak bisa. Atau bapak-bapak yang biasanya bekerja, jadi tidak bisa. Jadi selain waktu, juga tenaga dan uang juga, Mas, mahal obat kanker itu. Mencegahnya ya nomor 1, kanker kan penyebabnya kan ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Yang tidak bisa kita hindari apa? Misalnya hormon. Hormon Mbak sama saya ini estrogen menyebabkan kita bisa mens, punya anak, menyusui. Tetapi jahatnya dia juga bisa bikin kanker. Mas juga testosteron. Bagusnya Mas bisa punya anak dan sebagainya, tetapi dia juga bisa memicu kanker. Kanker payudara, kanker prostat. Itu yang tidak bisa kita hindari selain keturunan atau genetik. Makin tua seseorang, makin besar kemungkinan dapat kanker. Nah, yang kita cegah adalah yang dapat dihindari. Contohnya makanan. Makanan itu jangan pakai pengawet dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian rokok, alkohol, gaya hidup yang suka dugem. Dugem itu kan tidurnya nggak teratur. Siklus selnya tuh imun sistemnya turun, Pas. Kemudian stres. Kemudian hidup di tengah asap, misalnya pabrik, punya di kompleks perumahan tapi kanan kiri pabrik misalnya. Atau sepanjang hari naik motor, nggak pakai masker, depan tuh bis, asapnya bis dan sebagainya. Juga gemuk. Kegemukan merupakan satu faktor risiko. Diabetes faktor risiko. Kanker payudara ini nyatanya tidak hanya menyerang wanita aja, tapi dalam beberapa kasus ternyata ditemukan loh penyakit ini menyerang para pria. Jadi kemoterapi merupakan bagian dari terapi sistemik penanganan kanker payudara. Nah, terapi sistemik ini banyak jenisnya, tidak hanya kemoterapi saja, tapi ada juga yang sekarang ini dikenal dengan sebagai terapi target. Apa itu terapi target? Jadi pemberian terapi yang dikhususkan hanya untuk mematikan sel kanker tersebut. Sedangkan kalau kemoterapi selain mematikan sel kanker juga mempunyai efek terhadap sel-sel yang normal. Nah, perkembangan terapi sistemik ini nantinya diharapkan bisa hanya mematikan atau tertuju kepada sel-sel kanker tersebut saja, sehingga efek samping yang ditimbulkan akan lebih minimalis. Nah, tetapi pemberian terapi target ini memang tidak bisa pada semua kasus. Itu harus diseleksi dulu kasusnya. Jadi pada kasus kanker payudara yang tipenya cocok, mempunyai tipe tertentu yang memungkinkan untuk tidak dilakukan kemoterapi, itu bisa saja. Jadi sangat selektif sekali pemberiannya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah kanker payudara ini bisa diobati tanpa kemoterapi? Bisa, tetapi seleksi pasiennya atau seleksi kriteria tipe kanker payudaranya memang harus tepat.
Jadi kanker payudara, penyebaran pada kanker payudara ini memang harus kembali dilihat pada subtipenya. Jadi kanker payudara itu mempunyai berapa subtipe atau beberapa jenis. Ada 3 jenis yang paling gampang diingat. Jadi tipe kanker payudara tipe hormonal, kanker payudara tipe HER2, dan ada kanker payudara yang disebut sebagai triple negatif. Nah, dari ketiga jenis ini, kecepatan pertumbuhannya itu tentu berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu misalnya pada waktu ada satu penelitian yang menilai pertumbuhan kanker payudara dalam waktu 3 bulan. Nah, kecepatan dia kanker itu tumbuh untuk bermultiplikasi, jadi misalnya 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel dan seterusnya, atau yang kita sebut sebagai doubling time. Maka doubling time ini semakin tinggi pada tipe yang triple negatif. Jadi pada kurun waktu kurang dari 3 bulan, maka kecepatan pertumbuhan sel kanker payudara yang khususnya triple negatif ini lebih tinggi dibandingkan jenis yang lain atau khususnya pada tipe hormonal. Jadi memang kecepatan ini memang berbeda-beda tergantung dari subtipenya tadi. Baik, pada umumnya kalau di dunia, di negara maju contohnya ya, atau di negara barat, itu banyak sekali kanker payudara yang ditemukan di usia yang lebih tua, sekitar 50 tahun ke atas, atau pada usia menopause. Tetapi berbeda di daerah Asia, khususnya Asia Tenggara. Contoh seperti di Indonesia, ini banyak kanker payudara yang ditemukan di usia yang lebih muda. Jadi kalau dari satu penelitian, Indonesia kita lihat bahwa rata kanker payudara di Indonesia itu muncul sekitar usia 48 tahun, 48 sampai 50 tahun. Tapi perlu diingat bahwa sekitar 10% kanker payudara itu bisa ditemukan di usia yang sangat muda. Jadi batasannya itu 40 tahun. Jadi sekitar 10% kanker payudara, ini hasil penelitian juga di Indonesia, itu bisa ditemukan di usia di bawah 40 tahun atau yang kita sebut sebagai young breast cancer atau kanker payudara yang ditemukan di usia muda. Dan sifat dari kanker payudara yang ditemukan di usia muda ini memang relatif lebih cepat pertumbuhannya. Jadi sehingga kembali tadi ke konsep awal bahwa setiap ada benjolan di usia berapapun sebaiknya segera dilakukan pengecekan untuk kita bisa memastikan apakah ini berbahaya atau tidak. Deteksi kanker payudara meliputi 2 hal. Yang paling penting adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan secara klinis, dan itu bisa dilakukan baik oleh kita sendiri, ya, orang sehat ataupun masyarakat umum sendiri, ataupun melalui pemeriksaan reguler ke dokter. Nah, untuk masyarakat umum apa yang bisa dikerjakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Jadi biasanya dilakukan pada hari ke-7 sampai dengan 10 dari hari pertama menstruasi, itu dilakukanlah pemeriksaan sendiri. Ya. Yang kedua bisa melakukan pengecekan ulang ke dokter secara berkala, ya, misalnya sekitar usia di bawah 40 tahun sekitar 3 tahun sekali, atau setelah 40 tahun ke atas bisa dilakukan setiap tahun. Itu dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter. Nah, yang paling penting juga adalah bantuan dari pemeriksaan radiologi. Jadi pemeriksaan radiologi ini sekarang yang banyak digunakan untuk mendeteksi adalah dengan mamografi ataupun USG. Nah, mamografi ini memang sangat baik untuk mendeteksi atau men-screening kanker payudara. Cuman dia punya keterbatasan, khususnya pada usia muda. Jadi pada kanker payudara atau ada benjolan yang muncul di usia muda, maka sensitivitas mamografi ini agak sedikit berkurang dibandingkan kalau mamografi ini dilakukan pemeriksaan pada usia yang lebih tua, misalnya usia 50 tahun ke atas. Sensitivitasnya cukup bagus atau akurasinya. Nah, sehingga pada kelompok pasien usia muda ini, maka diperlukanlah
pemeriksaan radiologi tambahan untuk menunjang keakuratan dari mamografi ataupun USG. Nah, sekarang ini sudah ada pemeriksaan yang simple ya dan nyaman untuk pasien, ada yang disebut sebagai automated breast ultrasound. Yaitu hampir mirip seperti pemeriksaan USG, cuman ini dikerjakan secara otomatis ya, jadi seperti mesin yang akan bekerja atau mendeteksi melakukan pemeriksaan secara otomatis di area payudara, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih akurat, jadi bisa membantu ketajaman dari diagnostik mamografi USG konvensional, dan ini bisa dipertajam lagi dengan keakuratan abus ini. Kalau pertanyaannya apakah kanker serviks menular, artinya bisa ditularkan dari satu orang ke orang, jawabannya adalah tidak. Dan untuk kanker serviks ini juga, selain tidak menular, juga tidak diturunkan secara genetik. Lain sama ovarium dan endometrium. Ovarium dan endometrium dia diturunkan secara genetik. Tapi kanker serviks tidak diturunkan secara genetik dan dia juga tidak menular. Jadi kalau pertanyaan apakah kanker serviks bisa punya anak, jawabannya bisa. Tapi kalau kita ingin menata laksana kanker serviksnya, tentu saja akan menjadi masalah ya, karena kalau misalkan stadiumnya sudah lanjut, biasanya kita akan melakukan penyinaran yang tentu saja akan menyebabkan jadi tidak bisa punya anak gitu ya. Atau kalau masih stadium dini yang kita harus melakukan operasi yang tidak bisa kita tata laksana dengan operasi yang konservatif untuk fungsi reproduksinya. Jadi kita harus angkat rahimnya secara radikal, itu juga jadi tidak bisa punya anak. Nah, kalau kita bisa menemukan sedini mungkin, karena kan kita tentu saja mengutamakan penata laksanaannya, apalagi kalau kita temukan maunya sedini mungkin ya. Maka penata laksanaan yang kita lakukan masih bisa kita preserve fungsi reproduksinya. Jadi kita cuma angkat leher rahimnya aja secara radikal, kelenjar getah benihnya masih bisa punya anak. Gitu. Jadi syaratnya cuma satu, menemukan secara dini secepat mungkin. Oleh karena itu harus melakukan screening secara rutin. Jadi penyebab dari kanker serviks sudah diketahui dengan sangat jelas, 99%, bahkan hampir 100% penyebabnya adalah virus HPV yaitu atau HPV virus ya, human papilloma virus. Nah, yang menyebabkan kanker serviks itu adalah HPV atau human papilloma virus yang tipenya high risk. Dan yang paling banyak itu 16-18. Jadi 85% penyebab kalau kanker serviks kita biopsi, kita periksa DNA virusnya itu ternyata penyebabnya adalah HPV 16-18. Karena penyebabnya virus, dia tidak diturunkan secara genetik. Jadi dia penyebabnya ada virusnya kena di leher rahim, sel-sel leher rahim, maka sel-sel rahim akan berubah menjadi lesi prekanker terlebih dahulu. Nah, apabila lesi prekanker ini tidak ditata laksana dengan baik dalam 3-17 tahun, dia akan berubah menjadi keganasan. Jadi dia jalannya sebenarnya sangat lambat sekali ya. Jadi untuk pencegahannya maka kita bilang kanker serviks ini mungkin salah satu-satunya kanker serviks yang bisa dicegah gitu ya. Dibandingkan payudara. Payudara dia langsung jadi kanker karena nggak ada lesi prekankernya. Sebenarnya at any time kita boleh memberikan vaksin kanker serviks ya, tapi start yang terbaik untuk memulai namanya vaksin itu yang adalah usia 9-13 tahun gitu ya. Kenapa sih kok anak-anak gitu ya, kenapa nggak orang yang tua? Tentu saja kita sudah paham bahwa pemberian imunisasi tujuannya adalah membentuk antibodi gitu ya. Antibodi itu akan terbentuk baik pada saat anak-anak dibandingkan kalau usia kita sudah makin lanjut. Jadi memang yang terbaik adalah pemaparannya itu adalah pada usia 9-13 tahun. Menjadi pertanyaan, kalau saya umurnya 45 tahun atau 50 tahun bisa nggak divaksin gitu ya? Sebenarnya masih bisa. Dari data mengatakan walaupun kita sudah berusia 50 tahun, kalau divaksin dia masih akan meningkatkan
kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh itu 11%, 11% dibandingkan yang tidak divaksin gitu ya. Tapi kalau sudah menikah atau sudah terpapar virus HPV selain vaksinasi, maka yang paling penting adalah pencegahan sekunder. Tadi kan pencegahan primer ya sebenarnya. Kalau pencegahan sekunder itu ya melakukan screening. Jadi pap smear gitu ya. IVA itu akan lebih baik. Nah, itu yang tidak mungkin ya. Bagaimana bisa melihat satu kanker serviks? Kalau kanker di kaki mungkin iya kali ya. Kanker kuku atau kanker tumit gitu ya. Itu kalau kanker serviks enggak, karena letaknya di dalam. Kalau kita ngelihat secara anatomi letak organ reproduksi itu ada yang luar, ada yang dalam. Kalau luar itu mohon maaf bukannya ini kayak bagian intim ya dari wanita, misalkan vulva gitu ya, bibir luar itu bisa kita lihat dari luar gitu ya. Itu pun kalau duduk juga kalau ada kanker di situ nggak kelihatan, apalagi yang letaknya di dalam gitu ya. Vagina panjangnya 7-10 cm baru kemudian kita bisa melihat leher rahim. Leher rahim pun hanya sepertiga luar yang bisa kita lihat, 2/3 di dalam nggak bisa kita lihat. Dan itu yang menjadi masalah kenapa kita menemukan pada stadium lanjut, karena nggak mau diperiksa. Kalau nggak diperiksa dalam, bagaimana seorang dokter bisa melakukan evaluasi atau melihat adanya suatu kelainan di organ reproduksi bagian dalam, atau kita bilang organ reproduksi internal ya. Kecuali sudah menimbulkan komplikasi. Misalkan sudah stadium lanjut, sudah ngeblok kelenjar getah bening dan saluran kelenjar limfe ke bawah, kakinya udem. Tapi nggak semua kaki udem pasti kanker serviks gitu ya. Jadi telapak kaki tidak bisa menjadi patokan untuk melihat kanker serviks. Ya, kanker paru itu paling sering disebabkan oleh gaya hidup kita, terutama gaya hidup merokok. Ya, jadi seperti kita ketahui organ paru itu kan organ untuk kita bernafas. Jadi zat-zat yang berbahaya yang kita hirup itulah yang memang menjadi pencetus utama kanker paru. Jadi merokok, menghirup gas-gas berbahaya, apakah itu saat kita bekerja, misalnya di pabrik, kemudian pekerjaan yang menghirup zat-zat kimia, kemudian aktivitas di rumah, apakah kayu bakar, dan lain-lain yang berbahaya, nah itu bisa menyebabkan kanker paru. Selain itu juga faktor-faktor lainnya seperti ada gas radon misalnya itu dari tanah, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut. Kemudian lifestyle, nah ini pola hidup kita yang nggak bagus, itu juga bisa menyebabkan munculnya kanker paru dan kanker-kanker lainnya. Nah, gejala kanker paru itu memang menyerupai gejala pernafasan lainnya, yaitu paling sering adalah batuk. Ya, batuk kronik yang biasa lebih dari 2 bulan dan apabila di usia yang tua. Nah, itu kita harus hati-hati. Tapi kan memang mirip nih dengan penyakit lainnya, apakah TBC, asma gitu ya. Nah, yang membedakan juga selain batuk, dia kadang ada darahnya. Batuk darah, kemudian disertai juga dengan nyeri dada dan sesak nafas gitu. Jadi nggak harus semuanya ini ada. Salah satunya aja tuh juga bisa merupakan tanda kanker paru. Sehingga ketika seseorang yang berisiko, yaitu misalnya merokok, usia tua gitu ya, dan dia memiliki gejala batuk, baiknya kontrol untuk kita yakinkan sakit apa yang dia derita. Ya, gejala kanker usus yang pertama selalu ada keluhan nyeri perut. Nyeri perut bisa disertai dengan gangguan buang air besar, bisa seringkali diare hilang timbul, ataupun susah BAB. Kemudian gejala yang lain apa? Penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian setelah itu ada keluhan seperti kembung, mual sampai dengan muntah. Faktor resiko ada banyak. 5-10% faktor resiko keluarga. Ada keluarga yang pernah menderita penyakit kanker usus. Sisanya adalah faktor gaya hidup. Gaya hidup mulai dari mana? Yang paling sering adalah pola makan. Pola makan kurang serat, banyak makanan mengandung pengawet,
terus makanan daging merah. Saat ini kan banyak seperti fast food itu cukup berbahaya. Kemudian pola aktivitas, gaya hidup sedenter, aktivitas kurang fisik, kurang gerak, itu sangat berpengaruh. Kemudian konsumsi alkohol sampai dengan merokok itu juga sebagai faktor resiko. Kemudian pernah menderita penyakit seperti polip usus atau radang usus, itu merupakan salah satu faktor resiko timbulnya kanker usus. Hati itu liver. Jadi kalau ada kanker di hati, artinya kan kita mesti tahu nih, organ liver kan baik besar, dan liver bukan hanya sel-sel hati, bukan hanya sel-sel liver doang, tapi ada juga komponen di luar daripada sel hati, seperti juga saluran empedu yang dalam liver juga bisa. Jadi kalau kita bilang apa penyebab kanker, satu, kanker hati udah pasti kan kemungkinannya banyak. Yaitu ada salah satu yang yang menyebabkan terjadi itu tadi, keseimbangan sel-sel di dalam liver itu sendiri. Semua hal-hal yang akan meningkatkan resiko perubahan sel tadi itu akan didapat daripada kehidupan sehari-hari. Satu, jangan lupa faktor genetik. Jadi orang-orang dengan family history yang banyak jenis kankernya, ibu saya, bapak saya, paman saya, kakek saya, nenek saya, banyak family history dengan kanker, hati-hati. Jadi secara genetik mungkin ada cikal bakal terjadi kanker. Yang kedua yang terbaik adalah faktor infeksi daripada virus, biasanya virus hepatitis, bisa B atau C. Itu yang karena infeksi virus itu bisa menahun tanpa disadari. Banyak orang yang tanpa sadar mungkin punya hepatitis B atau C. Itu kan berjalan pelan-pelan. Tahu-tahu rusak liver, terjadi kanker. Ketiga adalah yang paling banyak juga di kita adalah masalah keadaan liver cirrhosis, yaitu livernya mengkerut. Sebab liver mengkerut banyak. Jadi keadaan liver mengkerut yang kita sebut dengan liver cirrhosis itu bisa jadi kanker kemudian hari. Nah, penyebab liver cirrhosis juga banyak. Salah satunya hepatitis B atau C tadi yang saya bilang. Kedua, orang-orang dengan peminum alkohol. Penggunaan alkohol terlalu banyak juga bisa menyebabkan alkoholik liver cirrhosis. Umumnya yang dikenal orang dengan hepatitis adalah hepatitis virus, yaitu B dan C yang bisa menahun. Itu bisa menjadi kanker hati. Jadi kasarnya, kalau seorang punya hepatitis B, nggak diobatin, dan karena virus itu bangkit, secara pelan-pelan dia merusak. Lama-lama liver rusak tuh, menjadi cirrhosis aja jadi kanker. Tapi yang hepatitis B bisa juga merusaknya nggak seluruh liver, jadi cirrhosis, tapi localized. Jadi satu bagian rusak, mempengaruhi sel di sekitar sel liver itu tadi, terjadi kanker di situ tanpa melalui cirrhosis. Itu hepatitis B. Kalau hepatitis C, rusak dulu semua baru jadi kanker. Itu butuh waktu. Bisa 15-20 tahun bahkan bisa lebih.